Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hijrah dari Babilonia ke Mesir, beliau dihadapkan dengan berbagai macam masalah, sampai singkat cerita istrinya yang bernama Siti Sarah, karena sudah 20 tahun menikah belum dikaruniai anak, Siti Sarah meminta kepada Nabiullah Ibrahim agar berkenan menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar. Sosok Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat setia, sangat tanggung jawab kepada keluarganya, sehingga permintaan istrinya Siti Sarah untuk menikah kembali ditolak oleh Nabiullah Ibrahim. Tapi istrinya Siti Sarah selalu memohon kepada Nabiullah Ibrahim agar mau menikah lagi agar mempunyai keturunan. Dan akhirnya dengan berat hati Nabiullah Ibrahim menikah budaknya yang bernama Siti Hajar. Dan akhirnya ketika sekian waktu berjalan, Siti Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama dengan Ismail. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan agar membawa istrinya yang bernama Siti Hajar ke Makkah, yang dimana pada waktu itu masih dalam keadaan padang yang sangat tandus, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Dan akhirnya disitulah Nabi Ibrahim menetap dengan Siti Hajar. Tapi berjalannya waktu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar meninggalkan istri dan anaknya yang berada di Makkah, di padang tandus. Dan beliau meminta izin pamit ke istrinya Siti Hajar, "Hajar, saya akan pergi." Siti Hajar, limaza, bagaimanakah engkau wahai Nabiullah Ibrahim Khalilullah, bagaimana engkau akan meninggalkan kami sementara di sini cuman ada padang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang akan aku raih untuk anakmu. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sambil ditanya lagi, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Tapi Siti Hajar kemudian berkata lagi kepada Nabi Ibrahim, "Hal ya'murukallah, apakah Allah telah memerintahkanmu?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Nah, setelah itu Nabi Ibrahim berpamitan dengan Siti Hajar dengan membekali makanan dan minuman. Kemudian beliau pergi.
Nah, disitulah Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi, yang masih kecil, tinggal. Karena sekian waktu habislah semua perbekalan makanan dan minuman, dan akhirnya Nabi Ismail menangis karena susu dari ibunya Siti Hajar tidak mengeluarkan air susu. Menangis terus menerus. Seorang ibu merasa gelisah, merasa susah melihat anaknya demikian. Kemudian beliau pergi dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, lari-lari kecil. Kemudian di sana beliau berteriak mencari air, Alma, 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 apakah ada air di situ? Apakah ada air di situ? Nah, karena posisinya perbukitan sehingga suara yang diucapkan oleh Siti Hajar ini memantul kembali sehingga disangka bahwa pantulan suara itu adalah dari orang yang ada di sana. Kemudian Siti Hajar ini berlari kecil menuju ke Bukit Sofa. Sampai di sana ternyata dia tidak menemukan air lagi. Dan beliau kemudian berteriak lagi, Alma, Alma, apakah ada air? Apakah ada air? Nah, juga setelah itu juga suara itu kembali bergema, memantulkan kembali yang apa dia ucapkan, Alma, apakah ada air? Apakah ada air? Memantul kembali. Dan ia sangka bahwa suara itu adalah suara orang yang ada di bukit sana. Kemudian beliau lari lagi menuju ke Bukit Marwah. Dan di sana dia juga berkata lagi, Alma, Alma, apakah ada air? Sehingga sampai 7 kali bolak-balik antara Sofa dan Marwah, Siti Hajar berlari kecil untuk mencari air untuk anaknya Nabiullah Ismail. Setelah 7 kali beliau baru kembali, dan ternyata sepulang dari sana beliau menemukan di pijakan kaki Nabiullah Ismail keluar air, dan itulah air Zam-Zam. Pemirsa NUTV Plumbon, itulah sekilas sejarah mengapa di rukun haji ada rukun sa'i, karena itulah semangat seorang ibu untuk selalu hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.